wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberi kesempatan hingga saat ini untuk hidup, kita diberikan nikmat dan kita diberikan segalanya hingga sekarang ini. Tak lupa pula salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita dibawa dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita akan berkenalan dulu tentang anggota kelompok 1. Untuk yang pertama, yaitu ada Asma Khairani Rambe sebagai pemateri pertama. Untuk yang kedua, ada Maini Sari sebagai pemateri kedua. Untuk yang ketiga, ada Melia Fauzia sebagai pemateri ketiga. Dan untuk yang keempat, ada saya sendiri, Nur Farida, sebagai moderator dan pemateri keempat. Dan yang terakhir, ada Hamidawati sebagai pemateri kelima sekaligus penutup. Tidak usah berlama-lama lagi, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Khairani Rambe akan membacakan pengertian dari kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Inggris kognitif yang bermakna mengerti atau pengertian. Secara luas, kognitif adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaan. Ada juga yang mengartikan kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akal. Setelah itu, pengertian dari teori kognitivisme. Artinya adalah menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Apabila proses pembelajaran kognitif secara normal, maka perolehan informasi akan bekerja dengan baik. Sebaliknya, jika proses pembelajaran kognitif bekerja tidak semestinya, maka terjadilah masalah dalam belajar. Saya Maini Sari selaku pemateri kedua ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori belajar kognitivisme. Yang pertama ada Jerome Bruner, yang kedua ada Robert Kennedy, yang ketiga ada Albert Bandura, yang keempat ada David Ausubel, dan yang kelima ada Jean Piaget. Teori selanjutnya dari Jerome Bruner. Jerome Bruner mengusulkan teori yang disebutnya free discovery learning atau belajar penemuan. Inti dari teorinya memandang bahwa manusia adalah sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Oleh karenanya, yang terpenting adalah bagaimana seseorang secara aktif memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi yang diterima. Selanjutnya ada David Ausubel. Inti dari teori ini adalah belajar bermakna. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan mudah dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Yang ketiga ada Jean Piaget. Jean Piaget mempunyai kontribusi besar dalam pemahaman terhadap perkembangan intelektual anak dengan teorinya yaitu perkembangan berpikir. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode. Yang pertama ada periode sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada periode praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak belajar menggunakan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris. Anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandangan orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda, atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda.
Di permulaan tahapan ini mereka cenderung egosentris, yaitu di mana mereka tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya, tetapi seiringi pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. Yang ketiga ada tahapan operasional konkret. Dalam tahapan ini ada beberapa proses-proses penting. Yang pertama ada pengurutan. Yang dimaksud pengurutan ini kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran bentuk atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengukurkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Yang kedua, klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya ataupun ukurannya. Yang ketiga ada distancing. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Contohnya, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang lebih tinggi. Yang keempat ada reversibility. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. Contohnya seperti menentukan 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 kurang 4 akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. Dan yang kelima ada konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu. Bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Dan yang keempat ada periode operasional formal, yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak bisa melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pada pubertas, saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya. Menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, dan pengenalan moral, dan perkembangan sosial, beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penerapan dari tahap operasional konkret. Yang keempat ada Albert Bandura. Teori kognitif sosial Albert Bandura lebih menekankan di mana lingkungan sosial memberi banyak kesempatan bagi individu untuk mendapatkan keterampilan dan kemampuan yang kompleks melalui observasi, perilaku, model, dan konsekuensi behavioral. Dalam belajar melalui observasi, menurut Bandura kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain, bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Contohnya ada peniruan atau modeling, pembelajaran langsung, modeling tingkah laku baru, dan modeling mengubah tingkah lama. Dan yang terakhir ada Robert Kennedy. Dalam teori ini, Robert Meskin berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, dan yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang, bersifat interval bagi setiap individu dan merupakan hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu tersebut. Kekni mengumumkan ada 8 hierarki belajar, 5 bentuk hasil belajar, dan 8 fase kejadian dalam belajar. Menurut Gagnon, dalam Dahar 2011 halaman 118, penampilan-penampilan dapat diamati sebagai hasil belajar disebut dengan kemampuan.
Ada 5 kemampuan yang ditinjau dari segi-segi yang diharapkan dari suatu pengajaran atau instruksi. Kemampuan itu perlu dibedakan karena kemampuan itu memungkinkan berbagai macam penampilan manusia dan juga karena kondisi-kondisi untuk memperoleh berbagai kemampuan itu berbeda. Yang pertama itu ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol-simbol atau gagasan-gagasan. Yang kedua ada strategi kognitif, suatu macam keterampilan intelektual khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir disebut sebagai strategi kognitif. Yang ketiga ada sikap. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Yang keempat ada informasi verbal. Informasi verbal juga disebut pengetahuan verbal. Menurut teori, pengetahuan verbal ini disimpan sebagai jaringan profesi. Informasi verbal diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dan juga dari kata-kata yang diucapkan orang, dari membaca, radio, televisi, dan media lainnya. Dan yang kelima ada keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan fisik, melainkan juga kegiatan motorik yang digabung dengan keterampilan intelektual. Misalnya ada membaca, menulis, memainkan sebuah instrumen musik, atau dalam pelajaran sains menggunakan berbagai macam alat seperti mikroskop, alat-alat listrik, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menyiratkan bahwa proses yang berbeda mengenai pembelajaran dapat dijelaskan dengan menganalisis proses mental terlebih dahulu. Ini mengemukakan bahwa dengan proses kognitif yang efektif, pembelajaran menjadi lebih mudah dan informasi baru dapat disimpan dalam memori untuk waktu yang lama. Pada umumnya, prinsip teori belajar kognitif antara lain, proses lebih penting daripada hasil. Di sini, proses siswa belajar atau memahami pembelajaran lebih penting daripada hasil itu sendiri. Disebut juga sebagai model perseptual. Persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak tampak dalam bentuk tingkah laku. Keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran, karena hal yang paling esensial dalam pembelajaran adalah pada keaktifan siswa dalam proses belajar. Situasi belajar atau materi pelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil atau dipisah-pisah akan menghilangkan makna. Di sini, dalam rangkaian belajar, sebaiknya tersusun berdasarkan dari urutan yang paling simpel hingga paling rumit atau kompleks sehingga siswa mudah memahami. Belajar adalah merupakan proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaannya. Selanjutnya, keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Di sini, belajar merupakan peristiwa mental. Guru atau pendidik harus memperhatikan perilaku si pelajar yang tampak seperti menyelesaikan tugas rumah, hasil tes. Di samping itu, juga harus memperhatikan faktor sosial dan lingkungan psikologisnya, karena kemampuan berpikir orang tidak sama antara satu dan yang lain, dan tidak tetap dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Banyak sekali teori aplikasi dari teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu yang pertama, belajar itu tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik yang harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Sesuai dengan kurikulum 2013 tentang pendidikan karakter, teori belajar kognitif sangat dibutuhkan pada kurikulum ini. Karena pada teori kognitif, belajar itu harus
siswa yang lebih aktif, dan itu dapat menumbuhkan pendidikan karakter pada anak. Konsekuensinya, kita sebagai guru nanti, materi yang akan kita berikan kepada murid kita nanti harus dipelajari agar materi tersebut lebih menarik dan meningkatkan minat belajar pada siswa dan menantangnya sehingga mereka asyik dan terlibat pada proses pembelajaran. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kreativitas dan keaktifan dari siswa kita nantinya. Yang kedua itu, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian yang utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan pelajaran jika frekuensi belajar tersebut terhitung loncat-loncat. Banyak sekali kadang guru yang tidak mempelajari tentang materi yang sebelumnya akan ia ajarkan nantinya. Oleh karena itu, kita yang nantinya akan bertindak sebagai seorang pengajar atau guru tentunya harus terlebih dahulu mempersiapkan materi yang kita ajarkan agar sesuai dengan urutannya, dan yang pastinya peserta didik kita nantinya akan lebih semangat dan lebih mengerti tentang apa yang akan kita ajarkan. Nah, yang ketiga itu ada dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan berkembang kognitif peserta didik. Teori kognitif sendiri ialah teori yang mengedepankan proses daripada hasil. Oleh karena itu, seorang guru harus memperhatikan proses-proses perkembangan daripada muridnya nanti. Tentu saja proses tersebut ada yang berjalan secara cepat ataupun ada yang berjalan secara lambat, karena setiap siswa berbeda-beda dalam proses interaksinya. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik nantinya harus selalu memperhatikan tahap-tahap perkembangan kognitif pada peserta didik. Yang keempat itu ada belajar harus berpusat pada peserta didik, karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam suatu kelas, pengajaran tentu menjadi suatu pengetahuan yang harus didorongkan dan akan ditentukan oleh seorang siswa itu sendiri. Pengetahuan itu baik itu melalui interaksi spontan maupun interaksi tidak spontan dengan lingkungannya. Selanjutnya itu adanya perbedaan individual pada pembelajaran yang harus selalu guru perhatikan. Kita sebagai guru nantinya haruslah memaklumi akan adanya perbedaan individual pada setiap murid tentang kemajuan perkembangannya. Teori kognitif ini mengasumsikan bahwa seluruh siswa dapat tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun dengan pertumbuhan yang berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas dalam kelas yang baik itu terdiri dari individu-individu ke dalam kelompok-kelompok kecil daripada aktivitas dalam kelompok klasikal. Sama seperti poin sebelumnya, poin selanjutnya memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan juga perlu diperhatikan seorang guru. Tidak hanya berfokus pada satu anak saja, tapi guru juga harus berfokus kepada seluruh anak tentang perkembangan dan kemajuannya pada proses belajar mengajar. Selanjutnya itu ada pembelajaran akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pembelajaran tersebut disusun dalam pola dan logika tertentu. Yang selanjutnya, penyusunan materi pelajaran harus disusun dari yang sederhana ke yang rumit. Nah, pada bagian ini, penyusunan materi juga harus sangat diperhatikan oleh pendidik. Penyusunan materi dari yang sederhana ke yang rumit menjadi suatu alternatif bagi seorang pendidik untuk mengajarkan kepada peserta didiknya agar mereka lebih memahami. Penyusunan materi dari yang sulit ke sederhana tentu saja akan membuat peserta didik bingung. Mungkin tidak semua, namun kebanyakan dari peserta didik pasti memahami suatu pelajaran itu dari metode yang sederhana ke metode yang lebih rumit. Dan tentu saja kita juga mengacu kepada bahwa materi yang sulit itu pasti didasari oleh suatu materi yang lebih sederhana. Kalau misalnya kita menggunakan materi yang lebih sulit terlebih dahulu, tentu saja akan membuat konsep menjadi lebih tidak bisa ditangkap dan membuat peserta didik akan lebih semakin bingung. Untuk poin selanjutnya yaitu belajar dengan memahami lebih baik daripada
belajar dengan menghafal tanpa mengerti penyajiannya. Tentu saja, jika seorang peserta didik, jangankan peserta didik, kita sebagai pendidik nantinya, jika kita menghafal materi tanpa mengerti apa yang dimaksudkan, juga pasti akan kesulitan dan itu tidak akan efektif pada saat kita mengajar. Begitupun juga dengan peserta didik, mereka lebih baik harus memahami materi ketimbang harus menghafal tanpa mengerti apa isi materi tersebut. Karena seorang anak yang menghafal materi tanpa mengerti juga tidak dapat mengaplikasikannya materi tersebut pada pembelajarannya. Sedangkan anak yang lebih mengerti tentang suatu materi sudah pasti terhafal pada metode pembelajarannya dia nanti. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Untuk Hamidawati, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya selaku sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kognitif. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan kognitif. Yang pertama yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, agar membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, pada teori kognitif mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan pendidikan hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang keempat, pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang kelima, metode belajar kognitif peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasikan hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan kognitif. Yang pertama yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Jadi sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pada dasarnya, masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang keempat, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang telah diberikan. Baik, kesimpulan dari teori kognitif, hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, persepsi, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi ini. Tak lupa pula, terima kasih juga kepada para audiens dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Saya berharap presentasi yang saya dan teman-teman kelompok 1 berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.